jaminan sertifikat rumah, apa kendaraan, ataupun yang lainnya. Bahkan ketika mau berhasil, mereka dapat keuntungan sekian, bukan pakai persentase, nominal. Kemudian berikutnya pada saat rugi, mereka nggak rugi, untung terus. Berarti itu namanya apa? Riba, gitu kan? Itu sedikit demikian. Apalagi pada saat yang sekarang kan seolah-olah syariah, padahal itu tidak syar'i, gitu kan? Seperti demikian. Sama saja, mau bank apapun juga, mau semua bank yang demikian konteksnya. Karena yang namanya berbisnis itu tadi harus siap untung dan rugi. Kalau nggak siap rugi nggak bisa bisnis, nggak bisa dalam kita bisnis secara syariah. Nggak betul, tidak bisa bisnis secara syariah, maksudnya. Jadi artinya harus murni syariah ya jelas, harus siap semuanya. Gitu. Lantas bagaimana kita sebagai pengemban dakwah atau yang lainnya, begitu kita apa? Terus bagaimana dengan hukum kita menyimpan uang di bank? Kan itu pasti ada breakdown ya, breakdown turunan yang lainnya. Kita menyimpan dari uang di bank, bagaimana akan transfer di bank? Nah, itu ada hukum tersendiri. Kalau untuk transfer seperti itu ya, sama ini hukumnya jais, atau boleh gitu kan. Bagaimana dengan transfer? Bagaimana dengan pinjaman uang simpanan? Ini dia, ketika mencari simpanan, cari simpanan yang tidak mendapatkan keuntungan bagi kita. Itu riba keuntungannya itu. Hati-hati. Kita gabung ada 10 juta, ada bagi hasil, itu nggak boleh bagi hasil dari mana. Yang nama bagi hasil kan sampai di ada 3 ya. Ada sigotnya, ada mamlakatnya, ada al-qidani gitu. Artinya apa? Ada orang yang bersirkahnya, ada orang yang melakukan akadnya, ada objek akadnya, dan ada akadnya. Selama ini kita gabung kan nggak ada akadnya. Dengan siapa kita bersirkah? Nggak ada. Berarti secara rukun udah ketolak gitu. Jadi ketika tabungan itu nggak boleh ada keuntungan sedikit pun. Jadi pakai apa? Pakai istilah namanya apa? Wadiah. Walaupun wadiah, penamaan wadiah sendiri nggak demikian. Seharusnya yang namanya nabung wadiah itu adalah ketika kita menyimpan 100 juta, maka uang itu nggak boleh diapa-apain, itu uang kita. Nominalnya, bentuk serinya itu nggak boleh diputar. Itu wadiah yang sesungguhnya. Gitu. Wadiah itu kan yang namanya uang ada nomor serinya, fisiknya. Maka itulah yang simpanan. Contoh, kalau kita menyimpan titip HP-nya, yang kita bagikan HP yang mana? HP yang kita punya kan? Nah itu wadiah seperti demikian. Pada faktornya apa? Diputar uangnya kan? Nah gitu. Penamanya sebenarnya bukan wadiah gitu kan, uangnya. Maka lebih tepatnya bank syariah itu adalah ketika kita menyimpan saja tanpa ada keuntungan, bahkan kita uangnya potong, itu yang benar. Dalam hal itu saja penyimpanan saja. Tapi yang lainnya keliru gitu kan, seperti demikian. Ya. Bagaimana sebagai pengemban dakwah kita ingatkan kepada umat masyarakat terkait dengan sistem ekonomi Islam ini seperti ini. Karena umat terjerat dengan hukum yang ada. Bagaimana terkait itu, mohon maaf, izin hukum COD bagaimana, hukum beli online seperti apa, itu banyak banget hukum-hukum yang saat ini yang masyarakat tidak tahu hukumnya sehingga mereka terjerumus dalam hal kemaksiatan. Kalau memang benar, boleh saja. Ketika salah, jadi hati-hati di situ. Yang ini yang jarang dikaji di majelis taklim seperti itu. Kita ada kajian khusus kalau mau bahas lagi, ya tinggal nanti waktunya aja. Baik, silakan. Tadi saya dapat ya. Pertanyaan tambahan dari Pak Didi benar. Karena dia salah satu korban dulu investasi laptop benar. Apa? Untuk sirka dengan misalnya pengadaan barang dengan Pak Didi itu misalnya namanya Pak Didi sirka sekian juta gitu ya dari pengadaan barang. Apakah perlu diperlihatkan PO dan invoice-nya kan? Sehingga tahuan tuh berapa modal dan berapa nilai jualnya gitu. Kepada investor perlihatkan sirkanya. Sehingga kalau misalnya oke, 50-50 ya berarti keuntungannya 2 juta ya 1 juta, 1 juta. Kalau seperti itu, atau perlu diperlihatkan evidence-nya gitu kan? Coba. Baik, untuk tambah trust kepada investor itu harus kita sampaikan, biar tahu. Jangan sampai uang saya pakai apa, tiba-tiba uang enggak, saya curiga nih ya. Nah, itu dia. Sampaikan, buktikan semua terbuka kepada investor. Bahkan laporan keuangan per bulannya boleh sampaikan, nih laporan keuangan kita seperti ini. Nah ini hasil. Orang kalau udah trust senang. Kalau enggak trust enggak kita menyampaikan, tiba-tiba bisa jadi udah pada saat ceritanya habis, Pak lanjut lagi ceritanya. Enggak mau, saya enggak bersama Anda, bukan aja ceritanya. Bisa demikian. Harus sampaikan berapa keuntungan kita, berapa kerugian berapa, sampaikan semuanya, keuntungannya berapa bagi hasilnya.
itu sampaikan semuanya kepada investor. Gak boleh ditutupin. Kalau ditutupin, dia curiga, uang saya pakai apa ya? Jangan-jangan dia pakai buat keluarganya. Nah itu dia. Harus terbukti semua terbuka semuanya pada investor. Kalau saya sebagai investor pada semuanya mau usaha apa? Coba lihat pengalaman sebelum seperti apa ya boleh. Bahkan ketika nanti mau tutup buku, buktikan mana cash flow-nya, mana bukti laporan keuangannya. Nggak ada. Usaha apa itu? Harus jelas terbuka semuanya. Pembelanjaannya apa, ini apa, semua dibukakan sampai ke investor semuanya. Itu yang lebih tepat demikian. Ya, nggak boleh kita tutup ini waktu kemana? Pokoknya ada apa? Ini keuntungan bapak-bapak sekian. Sebenarnya kan sah saja, tapi kan orang nggak akan dapat percaya lagi. Nggak ragu, bisa dapat ragu. Ini halal nggak ini? Gitu ya? Ya, Masih ada. boleh. Izin Ustaz. Mau nggak? Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal saya perkenalkan diri. Asma Allah Subhanahu tinggal di Indonesia, tepatnya di daerah Jabodetabek. Yang saya akan bertanyakan Ustaz apa? Ini yang saya ingat tentang masalah bank konvensional dan bank syariah. Barangkali untuk bicara tentang masalah penitipan dan penyimpanan ketika kita kepengen set aman ready tentunya dalam kas berangkatnya bank itu memang untuk pribadi dan individu salah. Namun barangkali ketika kita bicara masalah halal itu kan ada riba. Dulu riba halal sebesar apapun dan sekecil apapun yang dinamakan riba itu tetap haram dengan cara apapun berbeda. Yang saya mau tanya, bagaimana solusinya supaya kita ini umat yang bermain di perbankan tidak kena imbas haramnya, itu yang saya pertanyakan. Lalu yang kedua, bahwa ketika sahabat Umar meminjam uang kepada pemerintahan, mereka ada yang menegur Umar, kalau Anda berhutang, apa Anda jamin besok hari Anda masih hidup? Barangkali cukup syukuran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, sudah terjaga keselamatan luar biasa. Ya, saat ini umat ya nggak terlepas dari tidak bisa lepas dari namanya bank, baik itu konvensional ataupun juga bank syariah. Karena yang namanya bank itu adalah jantungnya kapitalisme. Kapitalisme tanpa bank mati, nggak bisa, harus pakai bank. Karena dari bank itulah hidupnya sebuah sistem namanya kapitalisme. Nggak bisa. Bagaimanapun juga bank itu ikut ambil dalam sistem kapitalisme ini. Itu ikut campur dalamnya. Maka dengan demikian